hidup itu jadi berkat bukan karena kaya atau miskin saja, tetapi milikilah kehidupan yang suka berdoa. Barangkali pastor tidak bisa menolong memberi finansial kepada orang-orang yang pernah baik kepada pastor atau pernah mendukung pelayanan ini, tapi pastor bisa membantu mendoakan. Ini doa, ini harta yang paling luar biasa yang Tuhan tanam sebagai hardware di dalam kehidupan manusia. Namun sayangnya banyak orang yang lupa berdoa, atau kurang berdoa, atau nggak yakin untuk berdoa. Mereka lebih yakin dengan apa yang kelihatan, fulus, money, uang, dolar. Padahal ada hardware yang Tuhan tanamkan dalam setiap manusia, berdoa. Saulus berdoa dan dia mendapatkan sebuah keyakinan bahwa dia dapat melihat kembali. Waktu engkau sakit, mungkin hari putus asa. Udah deh, madesu, masa depan suram. No, berdoa. Tuhan bisa menjawab doamu. Dan kalau engkau buta, ketika engkau berdoa, Tuhan bisa berbicara berkata, engkau tidak akan buta selama-lamanya. Engkau akan melihat terang kemuliaan Tuhan. Sama halnya dengan orang-orang yang lumpuh. Sama halnya dengan orang-orang yang tidak bisa berjalan. Jangan putus asa. Jangan takut. Ketika engkau takut, di situ engkau akan tambah dilemahkan. Tetapi berdoalah. Tuhan bisa berbicara kepada setiap orang yang Tuhan mau. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan bisa pakai sampah didaur ulang menjadi produk yang berguna. Waktu engkau berdoa ada air mata. Air matamu melalui doamu kepada Tuhan Yesus, dia rangkai menjadi permata. Ayat yang ke-13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang Saulus itu loh. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Manusia selalu melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati yang berdoa. Ini Saulus kurang apa lagi? Termasuk sudah didakwa sudah. Orang-orang yang sudah Tuhan suruh untuk mendoakan pun masih, dia kan jahat. Kalau pakai bahasanya pastor gini, sudahlah, kamu gak usah banyak ngomong sudah. Masalahnya Tuhan itu adalah pribadi yang menjawab doa. Ini loh yang gak bisa disangkal. Dan kita harus ingat, bukan bagian kita menghakimi, bagian kita mendoakan. Kalau saja sang hakim adil masih beri kesempatan pendosa untuk datang kepadanya dan dipulihkan, kenapa kita orang yang tadinya berdosa juga mendapat pengampunan, lantas kita mau menghakimi seorang yang lain? Bukankah mereka bukan hamba kita? Kalau suamimu sedang jatuh, doakan, tidak usah dihakimi. Istrimu sedang jatuh lemah, doakan, tidak usah dicerewetin, karena cerewet itu biasanya perempuan. Enggak semuanya. Kalaupun semuanya, cerewetnya dipakai memuji Tuhan. Amin, berguna. Berdoa, saudara. Bahkan Tuhan bilang apa? Tidak usah banyak ngomong. Aku bisa pakai siapapun yang aku mau pakai. Coba ya kita intip satu ayat lagi. Ayat 15 deh. Dari buku Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Firman Tuhan memberi pengertian kepada Ananias. Sudah pergi saja, nggak usah banyak ngomong kamu.
Ini pakai bahasa Pastor Andy, bahasa orang-orang yang di jalan, kasihan orang-orang yang bahasa sehari-hari lah. Sudah, pergi sudah, gak usah banyak tingkah, gak usah banyak gaya, karena sebab orang ini adalah pilihan bagi Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Tuhan memilih orang-orangnya. Bahkan seorang yang keras hati, yang sakit, yang jahat, yang suka mengancam, yang hatinya membara untuk menghabisi sesamanya, Tuhan bisa pilih sebagai alat kemuliaannya. Bagaimana keluargamu hari ini? Masih ragu? Masih kalian berpikir keluargaku mandul? Tidak punya keturunan? Sudah banyak kisah dalam Bible yang mandul, dibuka kandungannya, hamil, dan diberkati keturunannya. Kenapa? Berdoa. Bahkan kadang-kadang berdoa seperti orang gila. Hasratnya, passionnya, harapannya, dan luar biasa harapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Air matamu tidak tertumpah dan habis, tapi ditampun di kirbatnya. Berdoa sepertinya sederhana, tetapi mempunyai kekuatan yang besar. Berdoa sepertinya banyak orang menganggap pilihan terakhir, tetapi sebetulnya doa adalah pembuka pintu di mana engkau menerima jawaban hidupmu. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Sabda firman, ampuni kami. Kami tidak berdoa, atau kami lupa berdoa, atau kami malas berdoa, atau kami kurang yakin untuk berdoa. Karena begitu besar tentang diri kami, tentang masalah kami yang kami hadapi, sehingga kami gak bisa melihat betapa doa itu penuh dengan kasih, kuasa, dan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Doa bicara selalu mengandalkan Tuhan dan bukan manusia. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami andalkan manusia, kami berpikir ketika hamba Tuhan ABC mendoakan baru Tuhan bisa melawat. Padahal meskipun hari ini kami sedang terpuruk, kami sedang dalam kondisi yang tidak benar, bahkan kami sedang dalam kondisi sakit, kami diingatkan firman, di setiap manusia itu ada hardware, ada sebuah fungsi dalam hidup manusia, yaitu berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pribadi yang sudah mendengar sabda firman ini. Mereka menjadi pribadi yang suka berdoa, sering berdoa, selalu berdoa. Andalkan hidup ini dengan doa-doa menjadi pembuka jalan setiap jalan langkah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman. Pastor berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang lemah, yang sedang didakwa, yang sedang hidupnya hancur, yang sedang dalam kondisi terpuruk. Pastor sekarang membantu mendoakan. Dipulihkan, disembuhkan, diangkat hidup Bapak Ibu sekalian. Tangan-tangan yang terangkat dua-dua. Be clean dari setiap macam kekotoran, virus, bakteri, jamur di tubuh, di hidupmu. Beban yang menghimpit engkau sehingga engkau jadi manusia begitu berat beban hidupmu. Mari berdoa. Tetaplah berdoa. Bahkan yang jahat seperti Saulus, namun saat dia berdoa, mujizat itu nyata. Saat berdoa, mujizat itu nyata. Siapa yang mau berdoa? Mana tangan-tangannya? Siapa yang mau setia berdoa? Mana tangan-tangannya? Siapa yang mau memberi diri menjadi pribadi pendoa? Mana tangan-tangannya? Saat engkau berdoa, mujizat itu
nyata. Nggak usah pikir-pikir, saya tidak layak, saya ini, saya itu. Tuhan melihat hatimu. Dengarkan baik-baik, Tuhan Yesus sayang kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus sayang saya, amin. Tuhan Yesus sayang anak-anak, amin. Tuhan Yesus juga sayang pada setiap Bapak Ibu sekalian.